Misi Pak, tolong tunggu di luar ya Pak. Dia ngeliat saya, lalu dia ngomong pakai bahasa asing yang jujur saya nggak ngerti. Tapi dia nunjuk-nunjuk kantong jenazahnya itu. Ya saya bingung ini maksudnya apa. Kemudian gerakan tangannya itu seolah-olah mau buka resleting kantong jenazahnya itu. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Saya sering ditanya ini, dokter, misalkan mereka yang ada di dimensi lain itu coba komunikasi sama dokter. Kenapa sih nggak dokter tanya yang lebih lanjut? Dengan itu kan dokter bisa dapat clue gitu untuk memecahkan kasusnya mereka. Nah, di episode lalu itu memang saya melihat ada satu sosok yang memberi clue tentang penyebab kematiannya kira-kira ke arah mana. Nah, waktu itu kebetulan memang saya bisa membantu sosok ini. Tapi pada episode kali ini saya akan cerita tentang bagaimana ada salah satu sosok yang mencoba memberi saya clue tentang bagaimana saya bisa memecahkan kasusnya dia. Tapi sayangnya ketika itu saya nggak bisa membantu dia lebih lanjut lagi. Cerita ini berawal dari sebuah tragedi yang pernah terjadi di salah satu daerah di Jawa Barat. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar ya tentang insiden kapal pencari suaka yang tenggelam. Jadi waktu itu ada sekelompok pencari suaka, mereka mencoba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk ke negara lain. Tapi sayangnya mereka kena tipu beberapa oknum di sana di daerah di Jawa Barat ini, dan mereka cuma diberi satu kapal yang nggak dikasih tahu gitu. Maksudnya cara pengoperasiannya juga dikasih tahu ya cuma begini, dan nggak juga dikasih arahan tentang bagaimana mereka bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Alhasil ketika di tengah-tengah perjalanan bahan bakar kapal ini habis dan pelan-pelan kapalnya itu mulai rusak dan akhirnya remuk terus tenggelam. Ketika itu yang saya dapatkan korban yang meninggal itu cukup banyak. Rumah sakit tempat saya bekerja itu yang ditunjuk ya untuk menerima korban-korban yang meninggal. Dalam sehari kami bisa mendapatkan sampai 2 bahkan sampai 4 kantong jenazah. Waktu di awal-awal kejadian kondisi jenazahnya relatif masih bagus. Tapi seiring berjalannya waktu karena bisa dikatakan kan ini yang dibilang open disaster. Ya, bencana yang terbuka lah. Di mana luas TKP-nya itu bisa dikatakan ya sangat luas ya. Dan jumlah korbannya juga nggak jelas. Karena data berapa pencari suaka yang ada di kapal itu juga nggak resmi kita dapatkan datanya. Jadi seiring berjalannya waktu, jenazah yang kami dapatkan itu kondisinya semakin buruk. Bahkan di hari ketiga, keempat, itu yang kami dapatkan jenazahnya sudah mulai membusuk. Sudah mulai menggembung, cairan pembusukannya juga sudah keluar. Ya mohon maaf, juga sudah bau. Dan benar-benar sudah tidak bisa lagi dikenali secara visual. Dan kesulitannya di sini, korban-korban yang selamat ini kan harus mendapatkan pertolongan medis dulu. Sampai mereka benar-benar sehat. Baru mereka diizinkan untuk datang ke rumah sakit, ke kamar jenazah untuk mencari anggota keluarganya mereka. Waktu mereka datang, ya kebanyakan jenazah itu kondisinya juga sudah mulai parah lah, nggak bisa dikenalin lagi secara visual. Ya waktu itu kami agak kesulitan juga, karena data yang kami dapat itu juga terbatas. Kadang mereka cuma bawa foto, kadang juga mereka hanya memberikan keterangan secara tertulis sajalah karena waktu itu kan mereka juga kesulitan bahasa. Jadi dibantu sama orang kedutaan dan juga dari LSM yang membantu mereka untuk komunikasi. Kira-kira yang mereka cari itu anggota keluarganya ciri-cirinya seperti apa.
kadang-kadang juga waktu saya keluar dari kantor, itu beberapa dari mereka tuh nyegat saya. Karena mereka tahu saya dokternya, dengan bahasa Inggris yang patah-patah, mereka memohon saya untuk segera menemukan anggota keluarganya mereka. Waktu itu ya saya cuma bisa sebisa mungkin saya komunikasi, saya minta mereka untuk sabar, menunggu, dan secepat mungkin kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan anggota keluarganya mereka. Nah, beberapa hari kemudian, terus saya dapat kiriman evakuasi korban ya, korban yang sudah berhasil dievakuasi itu sebanyak 2 orang. Ya waktu itu saya diminta untuk langsung periksa aja lah cepat-cepat sebelum nanti tambah membusuk dan makin susah lagi. Saya ganti baju, saya datang ke kamar jenazah. Waktu saya masuk kamar jenazah, saya kaget loh. Ada 1 orang di situ laki-laki. Dan wajahnya itu ya bukan orang Indonesia lah. Dia tuh lagi ngeliatin salah satu kantong jenazah. Wajahnya tuh serius banget. Terus saya bilang ke dia, "Excuse me sir, please wait outside." "Misi pak, tolong tunggu di luar ya pak." Dia ngeliat saya, lalu dia ngomong pakai bahasa asing yang jujur saya nggak ngerti. Tapi nunjuk-nunjuk kantong jenazahnya itu. Ya saya bingung ini maksudnya apa. Kemudian gerakan tangannya itu seolah-olah mau buka resleting kantong jenazahnya itu. Ya saya otomatis bilang, "No, no, 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 don't open, don't open." Terus saya buru-buru keluar, saya cari teknisi forensik. Saya bilang, "Mas, itu di dalam kayaknya ada anggota keluarganya korban. Nggak tahu mungkin masuknya tanpa izin apa gimana, tapi kayak mau buka kantong jenazahnya." Jadi karena petugas teknisinya bantuin saya, kami masuk lagi ke ruang jenazah. Tapi begitu kami masuk, orangnya itu udah nggak ada. Saya mikir ya mungkin dia kabur lah, lari gara-gara takut ketahuan. Ya waktu itu memang di hari ketiga keempat kita menghindari supaya anggota keluarga ini nggak melihat langsung jenazahnya. Kenapa? Karena pertama kan jenazah-jenazah itu sudah membusuk, sudah nggak bisa lagi dikenali secara visual. Dan kami yakin juga keluarga ini dalam keadaan kalut. Misalkan mereka ngelihat jenazahnya itu dan belum tentu juga tuh anggota keluarganya mereka, yang ada mereka malah shock, malah bisa pingsan. Waktu di hari-hari pertama aja, jenazah-jenazah yang masih bagus itu, ada anggota keluarga yang coba datang untuk mengenalin anggota keluarganya. Beberapa kali kami harus membawa para anggota keluarga ini ke IGD karena mereka pingsan saking shocknya. Ya udah, waktu saya yakin kamar jenazahnya sudah steril, bersama dengan tim forensik, kami mulai melakukan pemeriksaan. Kami ambil datanya, ciri-ciri khasnya seperti apa, dan memang 2 jenazah ini udah membusuk lanjut. Saking membusuknya ya bisa saya katakan ini sudah hampir rusak ya, belum lagi juga ada beberapa jejas luka itu yang kelihatan habis dimakanin sama ikan. Dan rambutnya tuh juga sudah hampir semuanya terlepas. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, saya kembali lagi ke kantor dengan membawa catatan yang nanti mau saya masukkan ke database data postmortemnya. Nah di atas sana akan ada ruang tunggu. Di ruang tunggu itu sudah ada lagi 2 orang anggota keluarga korban itu sedang nangis. Jadi kayaknya sih mereka ibu sama anak perempuannya. Dan mereka juga lagi didampingi sama penerjemah dan lagi wawancara sama dokter senior saya. Saya sempat dengar nih beliau bilang, "Iya, saya ngerti. Tapi proses identifikasi ini kan kami nggak bisa sembarangan. Kami nggak mau memulangkan orang dengan identitas yang salah. Karena ini berurusan dengan hukum." Waktu saya lewat, dokter senior saya ngasih saya ada beberapa lembar kertas yang berisi datanya, data anggota keluarga mereka yang hilang. Dan di kertas itu juga ditempelin ada foto juga. Terus katanya dokter senior saya, "Steph, ini data antemortemnya ya, tolong kamu kasih ke tim antemortem untuk diketik datanya, disimpan." Waktu saya lihat data antemortemnya itu ada ciri-ciri khas dan ada foto tadi.
Waktu saya ngeliat fotonya, saya agak kaget juga. Dan saya langsung merinding karena itu adalah foto dari laki-laki yang tadi saya lihat ada di bawah sedang nunjuk-nunjuk kantong jenazah. Laki-laki yang sudah nggak tahu dia lari kemana. Tapi sayangnya data yang dikasih sama anggota keluarganya ini itu minimal sekali. Mereka cuma bilang usianya suaminya ini 40 tahun, tinggi badannya sekitar 175 cm, dan rambutnya keriting ombak. Tapi waktu saya periksa jenazahnya tadi kan, rambutnya itu sudah hampir terlepas semua karena pembusukan. Dan terlebih lagi data sebelum kematiannya itu, kita nggak bisa mendapatkan data yang valid untuk membandingnya. Akhirnya karena minimnya data, laki-laki ini dimakamkan di makam tanpa nama. Kenapa sih kok proses identifikasi itu kayaknya ribet sekali? Kok kayaknya sulit banget gitu loh sampai kita bisa menetapkan ini si A, ini si B. Karena misalkan pada satu terjadi bencana ya, itu orang-orang yang didaftarkan berada di lokasi bencana itu, statusnya itu sementara pasti hilang. Sampai bisa ditetapkan salah satu jenazah itu merupakan orang yang lagi dicari itu. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan orang itu sudah meninggal, otomatis kan utang piutang, terus juga rekam kejahatan, itu otomatis akan dihapus. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk menegakkan identifikasi seseorang. Misalkan identifikasi primer, di mana identifikasinya ini itu bisa bertahan ya secara global, kayak sidik jari, terus juga rekam gigi, apa di DNA, itu misalkan salah satunya memang cocok dengan korban, kita bisa lepas si korbannya ini dengan identitas sesuai dengan datanya tadi. Karena kenapa? Karena 3 metode identifikasi tadi itu akurasinya hampir 100%. Sedangkan identifikasi lain kayak rekam medis, terus juga visual, terus juga tato, itu termasuknya ke identifikasi sekunder. Minimal itu harus ada 2 identifikasi sekunder yang positif, baru bisa kita tegakkan identifikasi dari jenazah yang tadinya Mr. X ini. Kenapa? Karena akurasinya kan relatif rendah, dan identifikasi ini juga kurang spesifik. Gitu, jadi kita nggak bisa sembarangan. Jadi terlepas apakah benar sosok yang tadi memberi saya petunjuk dengan menunjuk-nunjuk si kantong jenazah tadi, itu benar korban yang dicari oleh si ibu tadi atau tidak. Ya, saya benar-benar nggak bisa membantu lebih lanjut lagi. Karena saya nggak bisa menegakkan identifikasi berdasarkan apa yang dilakukan oleh sosok tadi dengan clue yang dia berikan. Ya, saya cuma bisa berharap semoga korban-korban yang sudah meninggal dunia diberi tempat yang terbaik dan diberi ketenangan, serta keluarga-keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.